Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nurul Dwi Lestari, selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Dan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang membahas tentang fungsi dan cara kerja alat bicara. Dan di sini kami akan mengenalkan nama-nama kelompok 2. Yang pertama ada Afifatul Rosyana Putri, yang kedua saya sendiri Isna Nazida Aflahia, yang ketiga ada Titania Maharani. Di sini kita akan menjelaskan macam-macam alat bicara beserta fungsi dan cara kerjanya. Yang pertama ada paru-paru atau lungsi. Paru-paru berfungsi untuk bernafas. Bernafas terdiri atas 2 proses, yakni proses menghisap udara ke paru-paru yang berupa oksigen, dan proses mengeluarkan udara dari paru-paru yang berupa karbon dioksida. Selama hidup, manusia senantiasa menghisap dan mengeluarkan udara. Dengan demikian, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan udara yang menjadi sumber terbentuk bunyi bahasa. Kemudian yang kedua ada pangkal tenggorokan atau laring. Pangkal tenggorokan adalah rongga di ujung saluran pernafasan. Tenggorokan berfungsi untuk mengeluarkan udara dari paru-paru. Rongga tersebut dapat membuka atau menutup. Jika rongga tenggorokan membuka, akan membentuk bunyi vokal. Sebaliknya, jika rongga tenggorokan menutup, akan membentuk bunyi konsonan. Yang ketiga ada rongga kerongkongan atau faring. Rongga kerongkonan atau faring adalah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Fungsinya untuk makan dan minum. Dalam pembentukan bunyi bahasa, perannya hanya sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Yang keempat ada langit-langit lunak atau velum dan anak tekak atau uvula. Kemudian yang kelima ada langit-langit keras atau palatum, yaitu langit-langit keras merupakan susunan tulang menghasilkan bunyi bahasa. Bagian depannya mulai dari langit atau naik ke atas ketika bernapas diikuti oleh langit lunak dan anak tekak tersebut turun. Bunyi yang dihasilkan oleh udara dapat leluasa melalui bunyi palatal, termasuk ketika membentuk bunyi nasal. Kemudian yang keenam ada gusi atau alveolum. Anak tekak gusi merupakan tempat tumbuhnya langit-langit gusi dapat disebut beserta bagian ujungnya, yaitu anak tekak bunyi bahasa. Dalam menghasilkan titik artikulasi, sedangkan atau lator aktifnya ialah ujung lidah dan anak tekak yang dihasilkan oleh gusi sehingga udara dapat leluasa melalui hidung, termasuk ketika membentuk tujuh ada gigi atau labium. Gigi terbagi menjadi 2, yaitu gigi atas dan gigi bawah. Ketika membentuk langit bahasa, gigi yang beserta bagian ujungnya, yaitu anak tekak biasanya bersama dalam menghasilkan bunyi bahasa, dapat turun atau naik. Ketika bernapas normal, langit-langit lunak dan anak tekak tersebut turun, sehingga udara dapat leluasa melalui bibir atau masuk ketika bibir dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Ketika membentuk bunyi bahasa, bibir atas berfungsi sebagai artikulator pasif beserta bagian ujung bawah itu anak menjadi artikulator aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. Yang terakhir ada lidah. Ketika membentuk bunyi bahasa, lidah berperan aktif menjadi artikulator, sehingga udara dapat leluasa melalui hidung, yaitu masuk ketika membentuk bunyi nasal. Pangkal lidah atau keempat ada langit-langit atau velum dan anak tekak atau uvula. Lamina dan langit lidah atau velum beserta bagian ujungnya, yaitu anak tekak atau uvula yang dalam menghasilkan presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.